underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Presiden Jokowi membuat aturan soal penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja yang memicu kontroversi di masyarakat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini sebetulnya kan Jokowi itu termasuk pemimpin yang visioner kan. Ya. Sekarang kan sudah ada undang-undang perkawinan itu. Ya, undang-undang perkawinan itu adalah orang baru boleh menikah secara resmi ya. Itu kalau lakinya udah umur 19 ya, kalau nggak salah seperti itu, tapi perempuannya minimum 16 atau 17. Ya, sebelum undang-undang perkawinan ini ada, itu banyak sekali kejadian masyarakat kita yang kawin muda. Ya, ada cewek yang umur 14 sudah dikawinkan, 15 sudah dikawinkan. Nah, ini kan menurut kesehatan itu tidak betul. Dari dulu sudah dianjurkan bahwa wanita itu baru boleh nikah kalau sudah betul-betul mateng. Ya, nggak cuman fisiknya tapi kan juga jiwanya harus mateng. Kalau umur 14-15 itu perkembangan fisiknya pun juga belum sempurna. Itu sudah nggak boleh lagi untuk kawin gitu kan. Tapi sekarang kan itu terjadi di masyarakat kita. Ya, oke lah, fine. Itu sekarang kalau sudah ada undang-undang mestinya tidak kan. Tapi apa yang terjadi? Karena ada satu klausul yang mengatakan kecuali. Ya, jadi seorang wanita tidak diperkenankan menikah sebelum umur 17. Tapi kecuali, ada kecualinya. Ya, kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu maka akan diberikan dispensasi untuk bisa nikah. Nah, ini celahnya di sini. Ya. Nah, sekarang banyak sekali izin-izin untuk dispensasi kawin lebih muda dari undang-undang itu banyak terus ya. Kalau kita lihat tuh sebulan itu di beberapa daerah itu bisa keluar 200 ya, 100, itu selalu ada terus tuh dispensasi kawin. Ya, biasanya seperti itu ya. Lah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok ada dispensasi kawin? Ya. Alasannya yang paling banyak adalah kecelakaan. Kecelakaan itu MBA. Ya, orang zaman sekarang ngomongnya MBA. Married by accident. Ini harus kawin karena kecelakaan. Kecelakaannya kecelakaan apa? Kecelakaannya sang ceweknya sudah hamil. Ya, jadi sebelum ada acara pernikahan secara sah, secara hukum maupun agama, itu mereka telah melakukan hubungan seks sehingga hamil. Lah, kalau sudah hamil bagaimana? Pertanggungan jawabnya dari orang tua macam-macam kan jadi harus dikawin. Nah, dikawin kan tidak boleh, usianya belum 17. Bagaimana? Lah, beruntung kan, karena ada klausul kecuali yang dikecualikan. Jadi maju ke catatan sipil, oh ya ini dispensasi karena sudah terlanjur hamil. Bahasa Jawanya sudah terlanjur meteng, ya kan? Ini apa? Bagaimana? Nah, ini kan menjadi susah karena kalau sudah terlanjur hamil, usia masih muda, keluarnya anak bagaimana? Mestinya ya kurang sehat daripada wanita dewasa. Tur biasanya kalau terjadi hubungan gelap di mana hamil itu menjadi tidak diketahui sehingga tidak bisa dikasih gizi kan. Keluarnya anak juga bisa salah satunya stunting tadi itu. Ya, ini kan merugikan anaknya situ, bayinya ya, juga merugikan ibunya. Ya, jadi karena terlalu kecil sudah punya anak, anaknya dikandung oleh ibu yang belum dewasa penuh, jadi sama-sama merugikan. Terus kalau anaknya masih sekolah gimana? Nah, masih sekolah kan, sekolahan kan punya aturan, kalau hamil harus keluar kan. Nah, ini kan masa depannya dia kan hancur. Gara-gara dia tidak tahu kalau hubungan seks itu
bisa mengakibatkan dia hamil. Ada yang belum tahu itu, ya taunya happy gitu kan. Nah, jadi mestinya pemberian kontrasepsi ini jangan dipandang negatif, tapi kita positive thinking bahwa kalau memang mereka tuh memang udah nggak bisa dicegah untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah, ya ada survei yang dilakukan oleh seorang yang kompeten ya, penulis novel itu, yang dia survei di Jogja. Ternyata dari murid-murid Jogja itu, maaf ini ya, betul atau tidak ini ya kita cuman mikir aja lah ya, itu memang sudah pernah melakukan hubungan seks ya di atas 60%, murid-murid SMA maupun mahasiswa. Nah, kalau ini terjadi dan ini terjadi kecelakaan terus, yang dirugikan kan Indonesia. Ya secara umum Indonesia menjadi kekurangan tenaga-tenaga atau manusia-manusia yang hebat karena pada saat usia muda terjadi kehamilan dan dikeluarkan dari sekolahnya. Ya, nah, oleh sebab itu secara realistis itu ya wes ini memang sudah terjadi dan ini terjadi di mana-mana loh. Ya terjadi di mana-mana tuh kan berarti sudah ada perubahan. Nah, peraturan kita itu kan juga harus berubah. Lah bagaimana mencegah supaya anak-anak itu tidak kecelakaan tadi itu? Ya alat kontrasepsi itu bagus. Ini yang harus dilakukan. Memang pada awalnya kelihatannya nggak enak, ya tetapi belakangan ini memang harus ya akan terjadi seperti itu. Coba kalau kita lihat itu yang di luar negeri, Amerika atau Eropa, apa yang terjadi? Kalau murid ada anak ceweknya pacaran, ya mereka kan pacarannya umur 15-14 sudah pacaran ya, karena memang mereka udah gede gitu. Sama ibunya dikasih tahu, hei kamu sudah hubungan seks belum? Ya hati-hati ya, jangan sampai hamil ya, gitu. Terus dia kalau pergi-pergi dibawain apa? Kondom. Ini untuk jaga dirimu supaya jangan hamil. Itu sedemikian hebatnya mereka memberi penjelasan. Nah sekarang kita lagi disediain ini yang nggak usah ribut. Memang modelnya sudah seperti ini. Dan kalau kita lihat di luar negeri itu di WC umum itu banyak sekali loh mesin pembelian untuk alat kontrasepsi. Antara lain ada kondomnya. Ya jadi sudah terbuka memang ini terjadi. Jadi harus diatasi agar supaya jangan sampai muncul, jangan sampai dilahirkan anak-anak yang tidak dimaui, malah akan menjadi beban negara. Ya jadi hendaknya peraturan ini kita harus positive thinking agar kesehatan warga Indonesia, masyarakat di Indonesia tetap bisa lebih baik daripada sekarang dibiarin saja. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.